Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Jumat tanggal 18 November 2022, dalam masa biasa yang ke-23. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kami mohon, ajarilah kami berdoa menurut teladan Putramu terkasih. Semoga tingkah laku kami melambangkan hormat, bakti dan syukur kami atas kemurahan hati-Mu yang selalu menghidupi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tindakan revolusioner itu harganya mahal. Keberanian Yesus untuk membersihkan Bait Allah dari praktik kecurangan dan ketidakadilan membuat ia semakin dibenci oleh para imam dan pemimpin bangsa Yahudi. Tindakan Yesus mengganggu stabilitas kenyamanan dan kemapanan para pemimpin tersebut. Sementara nuansa yang sangat berbeda ditampilkan oleh kitab Makabe. Di sana digambarkan sukacita bangsa Israel karena Bait Allah yang telah selesai dibangun, dan betapa mereka penuh semangat untuk menghias Bait Allah tersebut dengan ornamen-ornamen indah seperti persembahan bagi Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dulu orang Israel penuh sukacita atas Bait Allah, karena itu berarti Allah berdiam bersama mereka. Di zaman Yesus, sukacita itu berganti dengan ketidakadilan dan kecurangan yang membuat Bait Allah bagaikan sarang penyamun. Yesus mengingatkan orang Israel supaya bertobat dan kembali kepada sukacita yang pada masa lalu dialami leluhur mereka. Tetapi pertobatan memang bukan perkara sederhana. Ketika manusia berniat untuk bertobat,
ia harus berani mengubah dirinya secara revolusioner. Masalahnya, itu berarti harus mengubah situasi nyaman dan aman, ketenangan dan kenikmatan yang selama ini terbiasa dialami. Disinilah tantangan bagi yang beriman. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita diajak untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Beranikah kita mengubah cara hidup, membangun habitus baru untuk hidup seturut kehendak Allah? Atau kita memilih bertahan dengan segala kenyamanan seperti mereka yang menolak Yesus? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus datang ke Bait Allah untuk mengajar seperti yang biasa ia lakukan setiap hari. Namun kali ini Yesus masuk ke Bait Allah dan mulai mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Yesus sungguh-sungguh menegur mereka dengan sangat keras karena rumah Bapaknya telah dijadikan tempat orang berjualan. Yesus menunjukkan suatu sikap kepedulian terhadap Bait Allah, dan dalam pengajarannya Yesus selalu menyampaikan praktik yang benar bagaimana menjalankan kehidupan beragama, yakni keterbukaan hati kepada Allah. Sebab hati kita merupakan Bait Allah yang perlu selalu dibersihkan dan disucikan setiap hari. Oleh karena itu, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, tubuh kita adalah Bait Allah yang hidup. Karena itu, Bait Allah yang hidup ini perlu kita rawat, perlu kita bersihkan, perlu kita jaga agar jangan menjadi sarang penyamun, menjadi pasar tempat tawar-menawar dengan tawaran dunia yang penuh dengan dosa. Sebaliknya, kita harus membersihkan rumah Allah yang hidup ini dengan terus mendekatkan diri kepada Allah, agar tidak ada kesempatan untuk menjadi tempat bersarang hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Bait Allah yang hidup itu lalu kita wujudkan dalam tindakan yang nyata dengan menghidupi segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Salah satunya adalah dengan merawat rumah Allah yang tidak bergerak, yaitu bangunan gereja. Rumah Allah atau gereja sebagai tempat untuk berkumpul, memuji dan memuliakan Tuhan, hendaklah kita pergunakan sebagaimana mestinya, dan kita jangan jadikan sebagai tempat untuk memupuk bermusuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengantar kita untuk menjadi bait-bait Allah yang hidup, yang selalu siap untuk memancarkan kasih Allah kepada sesama. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.